Satu malam, satu pengkhianatan kerajaan terbesar di Nusantara runtuh. Raja dibunuh, istana terbakar, dan satu-satunya perwaris harus lari atau mati. Tahun 1016, Medan hancur bukan oleh musuh, tapi oleh orang dalam. Di tengah darah dan abu, seorang pangeran muda menghilang. 9 tahun ia lenyap, tak ada yang tahu apakah ia mati atau sedang menempat takdir baru. Ia kembali tak membawa pedang, dia bawa peta irigasi, mimpi sawah, dan tekad mempersatukan Jawa yang terpecah. Ini bukan kisah seorang pahlawan, tapi kisah seorang ayah yang rela kehilangan segalanya agar rakyat tak kehilangan. Ketika ia kembali, ia tak membawa pasukan. Ia membawa cetakan bata, peta aliran sungai, dan mimpi tentang sawah yang tak pernah kering. Ringin Sabta bukan sekedar bendungan, tapi jantung dari peradaban baru. Saluran air jadi urat nadi, lumbung padi jadi paru-paru, dan rakyat yang kelaparan kembali bernapas. Di tengah Jawa yang terbelah oleh perang Siwa dan Wisnu, dua aliran saling mengklaim kebenaran. Ia membangun candi untuk keduanya, bukan karena ia tak punya keyakinan, tapi karena ia tahu kerajaan yang terpecah oleh dewa tak akan pernah utuh oleh manusia. Fakta sejarah mencatat dari reruntuhan Medan, ia tak hanya membangun kembali, ia menciptakan sesuatu yang lebih besar. Dari kelaparan lahir sistem irigasi tercanggih di masanya. Dari perang saudara lahir perdamaian yang dijaga oleh keadilan, bukan oleh pedang. Inilah Airlangga versi sejarah. Bukan penakluk dengan pedang, tapi penakluk dengan pikiran. Tapi sejarah tak pernah cukup untuk menjelaskan pengorbanan yang terlalu dalam. Maka rakyat menciptakan legenda dua putri kembar, jiwa yang dikorbankan demi persatuan. Mereka menjadi gunung bukan karena sihir, tapi karena cinta seorang ayah pada bangsanya lebih besar daripada cinta pada anak-anaknya sendiri. Kitab Tatu Panggelaran bukan sekedar dongeng, itu adalah teriakan hati rakyat yang tak bisa diucapkan dalam bahasa biasa. Karena bagaimana mungkin menjelaskan bahwa seorang raja rela kehilangan anak-anaknya agar rakyat tak kehilangan masa depan. Airlangga punya 2 putra, bukan 2 putri. Dan di akhir kekuasaannya, ia justru memecahkan kerajaannya sendiri menjadi Jenggala dan Panjalu. Sebuah keputusan yang menyelamatkan Jawa dari perang saudara, tapi juga melukai hati seorang ayah selamanya. Maka legenda tentang 2 putri yang menjadi gunung, mereka adalah metafora paling indah dan paling tragis tentang seorang ayah yang harus memilih antara anak-anaknya atau masa depan bangsanya. Namanya kita tak pernah tahu, bukan karena ia tak penting, tapi karena sejarah abad ke-11 tak peduli pada suara perempuan. Ia adalah ibu dari penerus kerajaan, tapi namanya tak layak diukir di batu. Prasasti hanya berbisik, putri dari keluarga bangsawan. Sebuah kalimat yang mengguyur sedih, seolah keberadaannya hanya layak sebagai catatan kaki dari kisah pria. Maka rakyat menciptakan legenda lebih baik jadi gunung yang disembah daripada jadi perempuan yang dilupakan. Karena setidaknya gunung tidak bisa dihapus dari peta. Inilah pelajaran yang paling pahit, bahwa sejarah seringkali bisu pada mereka yang paling berjasa. Candi Belahan memperlihatkan Airlangga sebagai Wisnu penunggang Garuda saat ia masih hidup. Ini bukan kesombongan, tapi pernyataan politik. Di zaman di mana raja harus setengah dewa agar rakyat taat, ia memakai bahasa yang paling mereka pahami, bahasa mitos. Tapi lihat lebih dalam, Wisnu bukan dewa perang. Ia adalah dewa pemelihara, penjaga keseimbangan alam dan manusia. Pesannya jelas, aku bukan penakluk, aku penjaga keutuhan. Dan ketika tiba waktunya turun tahta, ia tak menunggu kematian atau pemberontakan. Ia sendiri yang memecahkan kerajaan agar anak-anaknya tidak saling bunuh sambil menunggunya mati.
Kadang tanda kekuatan terbesar seorang raja bukanlah saat ia menggenggam kekuasaan, tapi saat ia rela melepaskannya. Airlangga pergi meninggalkan 2 warisan. Yang pertama terpahat di batu, bendungan, prasasti, candi, dan perdamaian. Yang kedua tak terlihat, tapi mengalir dalam jiwa rakyat. Kisah tentang seorang yang rela mengorbankan cintanya demi menyelamatkan bangsa dari perang saudara. Satu warisan bisa diukur, yang lain hanya bisa dirasakan. Hingga hari ini orang-orang datang ke kaki Gunung Kawi bukan untuk mencari harta, tapi untuk menyentuh jejak pengorbanan yang terlalu suci untuk diucapkan. Di sini legenda bukan dongeng, tapi cermin dari rasa kehilangan yang tak pernah sembuh. Dan setiap tetesan air yang mengalir di saluran irigasi masih terdengar bisikannya. Ia bukan dewa, ia manusia rapuh, penuh luka dan penuh keraguan. Tapi justru disitulah letak keagungannya. Ia memilih menjadi penjaga, bukan penakluk. Menjadi pemenang, bukan pembakar. Menjadi jembatan, bukan tembok. Dan ketika tiba waktunya, ia rela menghilang agar rakyat bisa terus hidup dalam damai. Airlangga bukan nama yang ditakuti, tapi bisikan yang diingat. Setiap kali air mengalir dan gunung diam menyaksikan sejarah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan Airlangga dilupakan. Tekan subscribe karena sejarah butuh suaramu.